Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Fabiola Diandra, HSE Officer dari PT Neural Technologies Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pendokumentasian keselamatan dan kesehatan kerja. So, check it out. Nah, jadi dokumentasi itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan. Kalau di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sendiri, dokumentasi itu berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, prosedur, instruksi kerja, catatan inspeksi, hingga laporan kecelakaan kerja itu semuanya terdokumentasi dengan rapi. Berdasarkan regulasi nasional, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3, pendokumentasian K3 itu digunakan untuk yang pertama, menyatukan secara sistematik kebijakan, tujuan, dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang kedua, itu menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga, mendokumentasikan peranan, tanggung jawab, dan prosedur. Selanjutnya, digunakan juga untuk memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah menunjuk bahwa unsur-unsur sistem manajemen K3 yang sesuai untuk perusahaan telah diterapkan. Nah, di dalam pendokumentasian kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan itu harus memastikan bahwa yang pertama, dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan itu juga dapat direvisi. Selanjutnya, dokumen sebelum diterbitkan harus terlebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang. Selanjutnya, dokumen versi terbaru harus tersedia di tempat kerja yang dianggap perlu. Dan selanjutnya, semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan, serta dokumen harus mudah ditemukan, bermanfaat, dan mudah untuk dipahami. Terkait pendokumentasian ini juga dibahas di standar internasional tentang sistem manajemen K3, tepatnya pada klausul 7.5 ISO 45001-2018 yang mewajibkan organisasi untuk menyediakan, membuat, memperbarui, dan mengendalikan informasi terdokumentasi yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen K3. Selain berkaitan dengan kepatuhan regulasi yang tadi sudah disebutkan, dokumentasi K3 ini juga dapat membuat proses HSE atau keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipantau oleh manajemen, pekerja, hingga auditor eksternal. Selanjutnya, dokumentasi ini juga dapat membantu untuk evaluasi, tren analisis, serta perencanaan tindakan perbaikan. Nah, selanjutnya ada HSE Meeting dan Action Item. Ini berupa notulen, daftar tindak lanjut, dan bukti realisasi. Selanjutnya ada pelatihan dan kompetensi K3. Ini nantinya akan berkaitan dengan sertifikat, daftar hadir, dan evaluasi dari pelatihan yang ada. Nah, berkaitan dengan kendala dan solusinya nanti akan dibahas oleh teman saya, Nana. Halo, aku Nana. Selanjutnya kita masuk pada bagian kendala sistem manual. Meskipun dokumentasi K3 memiliki peran penting, namun pada nyatanya masih banyak perusahaan yang menjalankan sistem manual. Hal tersebut tentunya memiliki berbagai kendala, diantaranya seperti pelaporan yang lambat, implementasi yang memakan banyak waktu, lalu data tercecer karena masih berbentuk kertas atau file yang terpisah, serta monitoring yang tidak instan. Dari permasalahan tersebut, solusinya adalah digitalisasi. Sebagai langkah solusi atas kendala dokumentasi manual, hadir Just Click HSE. Just Click HSE adalah sebuah platform digital yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan HSE atau K3 di perusahaan. Melalui sistem ini, seluruh proses HSE dapat dijalankan secara lebih cepat, terintegrasi, dan mudah dipantau dalam satu aplikasi atau website. Just Click HSE menawarkan berbagai keunggulan, diantaranya mulai dari pelaporan real-time, implementasi yang cepat, modul fleksibel dan terintegrasi, customer support 24/7, skalabilitas tinggi, hingga monitoring data instan. Dengan fitur-fitur tersebut, perusahaan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas sekaligus mempermudah audit, dan compliance berbasis bukti digital. Dengan adanya transformasi digital dalam dokumen HSE, perusahaan tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga membangun budaya keselamatan yang lebih proaktif, modern, dan transparan. Sebagai bentuk implementasi, berikut merupakan demo tampilan dashboard HSE. Check it out! Selamat datang di sistem Just Click HSE. Berikut merupakan tampilan dari HSE Dashboard. Dashboard ini memiliki beberapa fitur, diantaranya yang pertama medical check-up, terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama ini hasil MCU-nya, seperti unfit, fit, maupun fit with not. Lalu yang kedua ada perbandingan jumlah antara pekerja yang telah terdaftar MCU dengan jumlah aktual pekerja yang sudah melakukan MCU. Selanjutnya ada safety observation yang terbagi menjadi dua, itu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Selanjutnya ada corrective action yang dilengkapi dengan status alur persetujuan seperti approve,
draft, proof with note, in progress, maupun waiting approval. Yang terakhir ada inspeksi K3, di sini ada P3K serta smoke detector. Mungkin kita bahas fiturnya satu persatu. Di sini yang pertama medical check-up. Kita langsung masuk ke result. Di sini terlihat statusnya apakah waiting maupun valid. Kita coba buka salah satunya. Nantinya akan terlihat biodata dari pekerja, lalu juga hasilnya seperti apa, dan beberapa medical check-up komponennya. Mungkin untuk MCU seperti itu, kita lanjutkan ke fitur berikutnya, terdapat safety observation. Di sini bisa untuk survei terlebih dahulu, yang dimana nanti mengisi beberapa data seperti tanggal, lokasi, tipenya, lalu tingkat bahayanya, serta detail temuannya dan rekomendasi. Nantinya hasil tersebut akan masuk ke sini. Kita lihat salah satunya. Di sini sudah terdapat laporannya, yang nantinya laporan ini akan ditindaklanjuti dengan corrective action. Untuk corrective action-nya seperti ini. Terlihat temuannya seperti apa, action yang akan dilakukan seperti apa, lalu hasilnya apakah sudah diperbaiki atau belum. Nantinya untuk corrective action ini bisa juga disambungkan ke beberapa fitur yang sekiranya memerlukan tindakan inspeksi perbaikan yang terintegrasi, seperti investigasi insiden maupun inspeksi harian dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke fitur inspeksi. Di sini terdapat beberapa macam inspeksi, mungkin kita buka salah satunya, ada P3K. Sama, untuk inspeksi juga memerlukan survei singkat, mengisi beberapa data, lalu nanti hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Seperti itu. Nantinya dashboard inspeksi ini bisa disesuaikan dengan ketentuan apakah ingin memonitoring saja atau ingin melihat hasil inspeksinya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk dashboard HSE. Terima kasih. Sekian pemaparan materi pendokumentasian ketiga. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!